Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa mahkunnah linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa salim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumidin amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini dalam membahas masalah-masalah yang bermanfaat bagi kita semua. Sholawat dan salam tentunya tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat dapat menghapuskan 10 dosa dan mengangkat 10 derajat kebaikan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang dicintai Allah tentunya, saya doakan dimanapun Anda sekalian berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Anda selalu dalam keberkahan, dalam kenikmatan, dalam kesehatan, dalam rezeki yang berkepanjangan, yang melimpah ruah, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan, baik itu di dunia dan insya Allah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita agar tetap istiqomah dalam menjalankan sholat tahajud, agar kita tetap istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud, yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu kita luruskan niat kita. Niat kita apa? Yaitu beribadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah tujuan kita, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin bercerita, ingin bercurhat, ingin berkeluh kesah kepada Allah, ingin mengadu kepada Allah, karena kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah tempat kita mengadu, tempat kita curhat, Jadi luruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kita beribadah, laksanakan perintah Allah. Kemudian yang kedua yaitu agar kita tetap istiqomah melaksanakan tahajud, kita harus tahu dulu apa manfaat dari sholat tahajud, Dengan tahu manfaat dari sholat tahajud, kita akan lebih bersemangat melaksanakan menjalankan sholat tahajud, karena kita tahu fadilah-fadilahnya, Setelah kita melaksanakan sholat tahajud, apa yang kita dapat? Kita akan lebih bersemangat lagi, Dan manfaat yang terbesar yaitu Allah akan mengangkat derajat kita. Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Allah membebaskan kita dari api nerakanya Allah, Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 79. Bangunlah pada sebagian malam, beribadahlah pada sebagian malam, bertahajudlah pada sebagian malam sebagai ibadah tambahan
bagimu, mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji, ya. Jadi janji Allah akan mengangkat derajat kita ke tempat yang terpuji, derajat yang lebih tinggi lagi dalam kehidupan di dunia dan maupun kehidupan di akhirat kelak, ya. Kemudian manfaat-manfaat yang lain banyak, ya. Kita digolongkan menjadi orang-orang yang soleh apabila kita menghadapi masalah, Allah membantu menyelesaikan masalah kita, ya. Langsung dibantu oleh Allah tanpa perantara, ya. Yang penting kita yakin bahwa pertolongan Allah itu akan datang, ya. Apabila kita bekerja, Allah akan mengangkat karir kita, ya. Apabila kita bisnis atau berdagang, Allah akan memajukan usaha kita, ya. Itulah manfaat-manfaat dari sholat tahajud, ya. Manfaat sholat tahajud yang lain juga banyak, ya. Menyembuhkan kita dari penyakit, beraneka ragam macam manfaat dari sholat tahajud. Yang pasti semua itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian agar kita tetap istiqomah dalam melaksanakan tahajud, ya, yang ketiga yaitu kita harus bertobat dulu kepada Allah, ya. Sebelum kita melaksanakan sholat tahajud, kita sholat tobat, ya. Bagaimana cara kita bertobat, ya? Kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah, ya. Kita sholat tahajud, kita sholat tobat, ya. Setelah kita sholat tobat, ya, betul-betul kita berniat untuk tobat sebenar-benarnya tobat, tobatan nasuha, ya. Memohon ampunan kepada Allah atas semua yang pernah kita kerjakan, atas semua pekerjaan yang buruk, perbuatan maksiat yang pernah kita kerjakan, kita mohon ampun kepada Allah. Ibaratnya sebuah besi. Sebuah besi itu apabila sudah berkarat, ya, terus menumpuk karatnya, besi itu akan menjadi buruk, ya, rapuh, mudah patah, ya, dan sulit untuk dibersihkan kembali karat-karatnya. Begitu juga dengan hati kita, ya, begitu dengan hati manusia. Apabila hati manusia ini sudah terlalu kotor, ya, terlalu banyak perbuatan maksiat, ya, perbuatan yang buruk yang kita lakukan, ya, semakin hari semakin menumpuk keburukan kita lakukan, maka hidayah akan sulit untuk masuk ke dalam diri kita. Hidayah akan sulit untuk masuk ke dalam hati kita. Oleh sebab itu kita bersihkan dulu diri kita, kita bersihkan dulu hati kita, yaitu dengan cara kita bertobat kepada Allah. Sholat tobat 2 rakaat, ya, kita mohon ampunan, bermunajat kepada Allah, minta diampunkan doa-doanya, minta diampunkan dosa-dosanya, ya. Yaitu dengan cara apa? Kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Beristighfar, astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi, ya. Ya. Atau kita membaca syairul istighfar. Penghulunya istighfar, induknya istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya. Makna dari syairul istighfar ini, ya, kita mengakui kita ini makhluk Allah, kita ini banyak berbuat dosa kepada Allah, mengakui tugas kita diciptakan oleh Allah, ya, yaitu melaksanakan apa yang diperintah Allah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, ya, apabila kita membaca syairul istighfar ini, ya, pada pagi hari, ya, maka apabila kita mati, ya, kita membaca dengan keyakinan kita mati, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, ya, setelah kita beristighfar, kemudian yang keempat yaitu, ya, agar kita istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud, ya, kita sebelum tidur kita berwudu, ya. Tidur jangan larut malam, ya.
antara jam 9 sampai jam 10, kemudian kita berwudu, ya, kita mengaji Al-Qur'an, atau kita berzikir, ya, atau kita beristighfar, atau kita perbanyak sholawat sebelum tidur dan berniat, ya, agar dibangunkan oleh Allah pada sepertiga malam terakhir, yaitu jam 3 pagi, ya, sampai menjelang subuh, ya. Atau kita pasang alarm jam 3, ya. Nanti kalau alarm itu berbunyi, ya, usahakan kita bangun, ya, walaupun kita dalam keadaan ngantuk berat, ya, bangun, kita bersyukur, ya, kita baca doa bangun tidur, ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusyur, ya. Terima kasih kepada Allah karena Allah telah membangunkan kita, ya, dari mati sementara, ya, dari tidur kita. Kemudian agar kita istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud, ya, setelah bangun dari tidur, kita cepat-cepat bergegas pergi ke kamar mandi, ya. Kita membersihkan tubuh kita, boleh juga kita mandi agar kita tidak mengantuk, ya. Terus kita berwudu, ya, dan sholatlah, ya. Untuk tahap awal, ya, kita sholat tahajud tuh tidak usah banyak-banyak, 2 rakaat sampai kita betul-betul istiqomah, ya. Terus kita jalankan, ya, 2 rakaat dulu. Setelah kita istiqomah boleh ditambah, ya. Namun pada tahap awal kita laksanakan sholat tahajud agar kita tidak bosan, ya. Kita istiqomahkan 2 rakaat dulu, ya. Boleh ditutup dengan sholat witir 1 rakaat, boleh 2 rakaat, 3 rakaat, atau 5 rakaat. Yang penting hitungan ganjil, ya, seterusnya. Nah, sholat tahajud ini juga, ya, rakaatnya itu 2 rakaat sampai sebanyak-banyaknya, ya. Tapi kalau yang disunahkan Rasul 8 rakaat sholat tahajud, ya, setiap 2 rakaat salam ditambah 3 rakaat sholat witir, itu sunnah dari Rasul, ya. Tapi terserah kita, ya. Apabila kita belum sanggup menambah rakaat, kita kerjakan 2 rakaat. Allah itu menyukai ibadah yang kontinu, ya, yang istiqomah, walaupun sedikit tapi terus menerus. Dan kemudian, ya, agar kita tetap istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud, ya, setelah sholat tahajud ini kita berdoa kepada Allah, ya. Kita berdoa kepada Allah agar kita ini diberikan ketetapan iman, yaitu dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berdoa, kita curhat kepada Allah dalam sholat tahajud kita, ya. Ya Allah, berikanlah aku ketetapan iman, ya, dalam menjalani, ya, menekuni sholat tahajud ini secara kontinu. Insya Allah, ya, Allah akan memberikan hidayah kepada kita, dan Allah akan selalu membangunkan kita pada setiap sepertiga malam, ya, terutama jam 3. Insya Allah Allah akan membangunkan kita walaupun kita tidak pasang alarm, ya. Dan yang terakhir, ya, agar kita dapat istiqomah melaksanakan sholat tahajud, ya, kita kerjakan sunnah-sunnah ibadah, ya, tetapi kita tidak meninggalkan yang wajib 5 waktu. Misalnya kita mengerjakan sholat hajat, ya, kita mengerjakan sholat tobat, kita mengerjakan sholat rawatib, ya, kita mengerjakan sholat qabliyah ba'diyah, kita mengerjakan sholat duha, tetapi kita jangan meninggalkan yang wajib, ya. Apabila kita meninggalkan yang wajib, yang 5 waktu itu, ya, kemudian kita sholat tahajud, wallahu alam, apakah Allah mengabulkan doa kita tidak tahu, ya. Yang pasti kalau kita melaksanakan sholat tahajud, jangan kita tinggalkan sholat yang wajib 5 waktu, ya. Nah, itulah tadi, ya, menurut versi dari saya, ya, yang saya lakukan, ya, sehingga saya insya Allah tetap istiqomah dalam sholat tahajud, ya. Yang pertama dulu saya luruskan niat.
saya melaksanakan sholat tahajud yaitu hanya semata-mata ya menginginkan ridho dari Allah, ya, menginginkan dekat dengan Allah, ya, ingin curhat dengan Allah. Kedua, agar tetap istiqomah tadi. Yang kedua, tahu manfaat dari sholat tahajud itu apa, ya, apa manfaat sholat tahajud. Nah, dengan tahunya manfaat kita sholat tahajud, maka kita akan semangat melaksanakan sholat tahajud. Apalagi kalau kita sudah merasakan manfaat dari sholat tahajud tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, ya, sebelum kita melaksanakan sholat tahajud, kita sholat tobat, mohon ampunan kepada Allah, ya, agar dibersihkan diri hati kita dan diri kita, ya, dari dosa-dosa, agar hidayah dari Allah masuk ke dalam hati dan diri kita, ya. Dengan masuknya hidayah Allah, maka kita akan ringan melaksanakan ibadah, terutama sholat tahajud, ya, karena tidak semua orang sanggup untuk melaksanakan sholat tahajud, ya. Di saat orang tidur lelap jam 3, lagi lelap-lelapnya tidur, lagi enak-enaknya tidur, kita bangun. Itulah keistimewaan kita, ya. Terus kemudian setelah kita sholat tobat, kita melaksanakan sholat tahajud, ya. Yang keempat itu pada rakaat yang ringan dulu, yaitu 2 rakaat. Kita istiqomahkan 2 rakaat, ya. Apabila kita sudah istiqomah, barulah kita tambah rakaat kita, ya. Kita tambah dengan witir, boleh juga kita tutup dengan witir, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, yang penting dalam hitungan ganjil, ya. Nah, kemudian yang kelima, ya. Yang kelima tadi, agar kita tetap istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud tadi, kita berdoa kepada Allah, ya, dalam tahajud kita, agar kita diberikan ketetapan iman. Kita diberikan ketetapan iman, ya, dalam melaksanakan sholat tahajud, dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, bermunajat kepada Allah, ya. Nah, kemudian yang keenam, ya, setelah kita berdoa supaya kita diberikan ketetapan iman dalam melaksanakan sholat tahajud, ya, yang keenam yaitu kita dalam melaksanakan sholat yang sunnah tadi, ya, seperti tahajud, ya, seperti duha, seperti hajat, ya, seperti tobat, kita jangan meninggalkan sholat yang wajib 5 waktu, ya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat sunnah, kita harus tetap melaksanakan sholat yang wajib. Apabila kita melaksanakan yang wajib, kita tinggal, kita melaksanakan sholat tahajud, wallahu a'lam bishawab, ya, kita nggak tahu apakah Allah mengabulkan doa-doa kita. Jadi kita harus melaksanakan sholat yang wajib dulu, baru kita melaksanakan sunnah. Nah, itulah, ya, keenam tips dari saya, ya, menurut versi saya yang saya lakukan selama ini, agar kita tetap istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud. Mudah-mudahan, ya, apa yang saya sampaikan, ya, menurut yang saya alami, ya, dapat menjadi manfaat bagi saudara-saudaraku pemirsa channel Cahaya Al-Qud, ya, dan menjadi amalan bagi saya dan bagi teman-teman semua, ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, banyak bicara tentunya banyak salahnya, ya. Yang benar datanya dari Allah, yang salah adalah kefakiran dari ilmu saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.